Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Nur Ma'arif, NIM 230401936, dan Muhammad Maksum 230401939, Indah Puspitasari 230401946, dan Aini Hafidah NIM 230401954. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Esensi Kurikulum IPS di MI. Yang pertama ada pengertian dari kurikulum. Apa sih pengertian kurikulum itu? Secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari, dan kuriri yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Perancis, kurikulum itu berasal dari kata courir yang berarti berlari. Selanjutnya, kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam pengertian sederhana, kurikulum itu dianggap sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, kurikulum itu mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya dalam perkembangannya. Sejarah Indonesia mengenai kurikulum itu berganti-gantian. Yang pertama dari 1947 itu menggunakan rencana pelajaran. Selanjutnya pada tahun 1952 menggunakan rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1964 rencana pendidikan. Tahun 1968 kurikulum 1968. Pada tahun 1975 menggunakan kurikulum 1975. Selanjutnya tahun 1984 memakai kurikulum 1984. Selanjutnya pada tahun 1994 sampai 1999 itu menggunakan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Selanjutnya pada kurikulum 2004 menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2013 sampai sekarang itu menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Kurikulum ini berfungsi sebagai penyesuaian kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Selanjutnya ada fungsi integrasi yang berfungsi sebagai penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum itu merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Selanjutnya ada fungsi diferensiasi sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Selanjutnya ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi pemilihan. Fungsi ini sebagai pemilihan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat bakatnya. Yang terakhir ada fungsi diagnostik yang mengandung makna bahwa kurikulum ini adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan-kelebihannya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahan. Selanjutnya, peristiwa
fakta konsep generalisasi IPS dalam kurikulum MI. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penanaman suatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Generalisasi sejarah dalam konteks IPS bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk dipahami dan diaplikasikan kepada situasi baru yang dihadapi. Untuk meningkatkan kemampuan itu, diperkenalkan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa sehingga dapat menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sejarah. Baik, selanjutnya nilai sikap keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum MI. Menurut Turson, sikap keseluruhan dari kecenderungan dan perasaan pemahaman, gagasan, rasa takut, perasaan terancam, dan keyakinan-keyakinan tentang sesuatu hal. Menurut Rohman Nata Wijaya 1984-220, sikap adalah kesiapan seseorang memperlakukan sesuatu objek. Di dalam kesiapan ada aspek kognitifnya, dan kecenderungan bertindak. Kesiapan sendiri merupakan penilaian dan negatif dengan intensitas yang berbeda-beda. Untuk waktu tertentu, itu sendiri bisa berubah-ubah. Nilai bersifat utuh, sistem di mana semua jenis nilai terpadu saling mempengaruhi kuat sebagai satu kesatuan yang utuh. Nilai juga bersifat abstrak, oleh karena itu yang dapat dikaji hanya indikatornya saja, yang meliputi cita-cita, tujuan yang dianut, aspirasi yang dinyatakan, sikap yang ditampilkan atau nampak, yang diutarakan, perbuatan dan dilakukan, serta kekhawatiran. Menurut Kosasih Dahri 1985-218, kaitan dengan sikap dengan kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak seperti sudah ditemukan di atas, bahwa ini dalam sikap telah terkandung aspek-aspek kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan yang erat adalah nilai dengan aspek-aspek kognitif, aspek afektif, dan kecenderungan bertindak. Dari kajian para ahli dapat ditegaskan bahwa yang pertama, ada hubungan timbal balik antara nilai dengan kognitif. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara afektif dengan kognitif. Yang ketiga, nilai mempengaruhi kesiapan seseorang. Yang keempat, butir-butir nilai dan sikap yang dapat dikembangkan dari materi IPS kelas 3 dan 4 banyak sekali. Dan hal itu sesungguhnya merupakan tanggung jawab guru IPS sebagai pengembang kurikulum di kelas. Yang kelima, berikut ini ditemukan beberapa contohnya. Yang keenam, dari topik lingkungan sekitar, subtopik kekeluargaan kelas 3, dari hubungan orang tua dan anak-anak dapat diungkapkan. Yang pertama, nilai-nilai kasih sayang, sabar, sopan santun, patuh, dan sebagainya. Yang kedua, sikap, misalnya sikap bertanggung jawab terhadap keluarga, sikap simpatik, kedisiplinan, mentaati peraturan, menyenangi keindahan dan kebersihan, serta sebagainya. Sedangkan di desa atau di kelurahan, dari hubungan masyarakat, tatapan kehidupan di desa terungkap, yaitu nilai-nilai taat, solidaritas, rukun, damai, demokratis, rajin, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad Maksum, NIM 23040190039, akan menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu bagian E, keterkaitan peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum MI. Jadi selanjutnya ini menjelaskan peristiwa. Jadi peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi. Jadi peristiwa itu memang yang dinamakan peristiwa memang benar-benar pernah terjadi. Ketika belum terjadi, belum bisa dikatakan peristiwa. Benar. Tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya.
peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Nah, peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa, dan sebagainya itu bukti kecil tentang peristiwa yang alamiah. Jadi yang intinya peristiwa alamiah itu peristiwa yang sering terjadi keseharian kita. Misal ada angin topan, nah itu juga peristiwa alamiah. Kemudian peristiwa yang bersifat insania seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter, dan seterusnya itu merupakan peristiwa insania. Jadi peristiwa insania itu bisa dikatakan itu dibuat atau diciptakan. Bukan diciptakan ya, diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian generalisasi menurut Senkek, generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terkait konsep. Untuk memahami generalisasi diperlukan paling sedikit 2 konsep. Bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau disiplin ilmu sosial yang berbeda. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD kelas 3 antara lain dengan menceritakan lingkungan, menceritakan alam dengan sekitar. Jadi ketika kita proses jadi guru di kelas SD kelas 3, itu salah satunya yaitu menceritakan lingkungan sekitar kepada anak-anak didik kita. Di sekitar kita memiliki danau, itu menceritakan lingkungan sekitar kepada anak-anak didik kita. Di sekitar kita memiliki danau, sekitar desa kita ada sungai, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian setelah kita menceritakan lingkungan alam sekitar, kemudian kita juga bisa membuat peta dengan bekerja sama pengerjaan ilmu pengetahuan sosial pada SD kelas 4 antara lain membaca peta lingkungan, menunjukkan jenis-jenis dan persebaran sumber daya dan menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Selanjutnya aspek-aspek IPS dan konsep dasar sosiologi memiliki konsep-konsep dasar antara lain yang pertama yaitu sosialisasi, peranan norma dan sanksi, nilai, gerakan sosial masyarakat. Itu merupakan aspek-aspek IPS dan konsep dasar IPS. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri di makalah kami. Kurang lebihnya dari kelompok kita, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.